Bab ke-50. Dari mana kamu, Vika? Keluar, Bu. Tadi ketemu sama Mas Joko. Oh, ketemu sama si Joko. Terus gimana? Enggak gimana-gimana, Bu. Jawab Vika malas. Ia menjatuhkan bobotnya di sofa dengan lemas. Kok lemas gitu? Kenapa? Tanya bulik Muna lagi sambil mengganti channel TV. Gak apa-apa, Bu. Panas aja. Jawab Vika mengipasi wajah dengan tangan. Bulik Muna duduk mendekat. Vik, kamu tahu nggak? Apa, Bu? Itu si Anita. Bawa koko-koko ganteng. Kata bulik Muna mulai bergosip dengan berbisik. Lebih ganteng dari Erik, suaminya Zizi. Yang benar. Kalau sama Mas Joko kan juga ganteng, bersih juga, Bu. Ya, Ibu nggak tahu. Kan kamu nggak pernah bawa Joko pulang. Oh, iya ya. Cuma nganter aja sampai depan rumah. Kapan kamu mau temuin Joko sama Bapak sama Ibu? Tagih bulik Muna. Nantilah, Bu. Dalam waktu dekat ini. Vika membuka gawainya dengan malas menjawab. Tapi, ia jadi penasaran dengan lelaki yang katanya dibawa Anita pulang. Ibu bilang kokoh-kokoh? Iya. Mata bulik Muna langsung berbinar. Ganteng, rambutnya gondrong, pas senyum, Ibu sampai meleleh. Sambungnya lagi dengan suara kekehan. Tapi nggak tahu sih, itu kokoh kere apa tajir? Masih di sana, Bu? Tanya Vika makin penasaran sambil melongok-longok ke arah luar. Tepatnya di rumah sebelah milik Pak Agung. Nggak tahu, Ibu. Bulik Muna menggeleng. Coba lihat, motornya Vika masih ada atau enggak? Tadi sih datang bonceng motornya Vika. Dia nggak bawa mobil, Bu. Bulik Muna menggeleng. Aneh, kenapa nggak bawa mobil? Jangan-jangan kokoh-kokoh kere. Vika menduga-duga. Jangan gitu. Masih ingat nggak sama Rik? Dia dulu datang pertama juga cuma bawa motor kan? Iya juga. Gumam Vika. Coba kulihat bentar. Sambungnya beranjak. Sikap keponya Vika menurun dari mamaknya. Sampai di ambang pintu, tepat saat melihat Anita memasang helm. Lalu disusul Arwen. Itu, ya, Bu? Vika melambaikan tangannya memanggil sang ibu sambil terus melihat keluar. Bulik Muna yang merasa dipanggil pun mendekat dan ikut melihat keluar. Iya, itu, Vika. Vika terkejut melihat sekilas Arwen yang sedang memasang helm. Dia. Kenapa? Wajah bulik Muna jadi penasaran, mengganti pandangan pada anaknya. Kamu kenal? Vika tak menjawab, tapi langsung mendekat untuk memastikan penglihatannya benar atau tidak. Pak Arwen. Arwen menoleh saat ia sedang memasang helm. Namun, motor sudah digas oleh Anita. Hingga Arwen yang tersentak kaget, dengan refleks memeluk perut Anita. Jangan main peluk-peluk lah. Omel Anita dari depan, namun tetap menarik tuas gas motornya. Saat mendengar suara Vika tadi, ia makin malas saja berhenti. Karena sedang ingin memenangkan diri. Kamu sih yang bikin kaget. Jadi refleks melukan? Arwen ikut memprotes. Anita menyentak napasnya, merasa tak punya tenaga lagi untuk marah. Ia ingin lekas sampai di mal dan menurunkan lelaki cerewet di belakangnya. Anita melirik pria yang ikut makan corn dough di sampingnya. Pada akhirnya, mereka malah berhenti di depan pusat perbelanjaan. Jajan corn dough di berdua. Sebenarnya, maunya Anita, dia sendiri. Setelah mengantar Arwen, entah kenapa lelaki itu malah ikut-ikutan jajan. Enak juga. Aku gak pernah makan begini. Anita memutar mata malas,
Aku tidak tertarik padamu. Sebaiknya kamu pulang saja dan jangan berkeliaran di sekitarku. Erwin menelan makan yang masih ada di dalam mulutnya, lalu tersenyum geli. Apa yang lucu? Tanya Anita semakin jengkel. Rasanya tidak terima saja. Memangnya kapan aku bilang tertarik padamu? Anita sadar. Tadi memang Erwin tidak bilang tertarik padanya. Tapi, kan mungkin juga dia memang sengaja dipasangkan dengannya oleh Rick dan Zizi. Jangan, Ger. Hari ini aku memang gak ada kerjaan. Jadi jalan-jalan. Malah ketemu sama kamu di sini. Benarkah? Bukan karena Rick yang menyuruhmu. Selidik Anita curiga. Ia masih ingat bagaimana Panji padanya. Yang mau karena merasa tak enak pada Mas Aryo. Ceka, apa aku ini terlihat orang senggang yang nurut apa kata orang? Ya mana ku tahu. Gerutu Anita menggigit lagi kondonya. Mbak, sosis saya udah matang. Erwin berganti melongok pada si penjual. Bentar lagi, Mas. Erwin mengangguk pelan. Jadi bagaimana? Apanya? Pacaran. Anita tertawa. Sudah selesai. Lupa kita cuma pura-pura aja. Mas Aryo juga sudah tahu kalau kita tidak sungguhan. Jadi cepat sana pulang. Usir Anita. Aku masih menunggu sosisku matang. Tolak Erwin. Aku lapar. Tadi berkunjung di rumah orang tidak dikasih apa-apa. Iya. Maaf. Padahal aku sudah bawa buah. Ya ampun. Aku kan tidak memaksamu bawa buah. Katamu kan sogokan. Ya tapi sogokannya tidak berhasil. Aku gak balik modal. Sanggah Erwin sambil menerima sosis bakarnya. Anita tertawa kesal. Ya Allah, kenapa aku kenal sama orang-orang aneh terus? Gerutunya. Anita mengambil dompet dari tasnya, lalu mengeluarkan uang dari sana. Berapa mbak? Kondo 115.000. Sekalian sama punya kokohnya itu. Semua? Iya, mbak. Anita mengangguk. 35.000 mbak. Anita menyerahkan uang biru. Kembaliannya nanti kalau dia nambah atau kalau nggak buat mbak aja. Anita langsung pergi tanpa pamit pada Erwin. Hei, mau kemana? Seru Erwin yang merasa ditinggalkan. Pergi! Jangan ngintil! Jangan gintil! Memangnya aku kambing? Gerutu Erwin membayangkan tai kambing. Sepertinya, aku memang tai kambing. Sambungnya lalu berdiri. Ia mendekat pada penjual. Berapa, mbak? Udah dibayar tadi sama mbaknya. Alis Erwin berkerut. Udah dibayar? Tanyanya memastikan, yang diangguki oleh penjual. Enak aja, main bayarin aku. Erwin menggerus dengan senyum jengkel karena merasa direndahkan oleh Anita dengan membayari makanannya. Di sisi lain, Anita mengendarai motornya tanpa tujuan. Hanya kesana kemari sendiri tak jelas. Ia butuh ruang sendiri untuk menenangkan pikiran yang semrawut. Setiap kali ia kepikiran dengan Panji, Mas Aryo, dan Erwin yang ternyata masih teman Rick, adik iparnya, membuat Anita merasa semakin terpuruk saja. Merasa dia wanita yang buruk dan tak pantas punya pasangan. Apa aku memang seburuk ini? Kenapa tidak ada yang menyukaiku dengan tulus? Aku lelah. Ya Allah. Satu saja. Apa tidak ada satu saja yang bisa mencintaiku dengan tulus? Tanpa Anita sadari, air matanya lolos lagi. Sepertinya, aku memang sangat buruk. Buruk sekali. Sampai tidak laku. Anita terus bergumam. Ucapan bulik Muna juga mampir di kepalanya. Ditambah dengan Panji yang kebanyakan drama. Dasar lelaki mulut lemes. Anita mengusap pipinya yang basah. Bayangan dan ucapan Mas Aryo juga datang mengisi kepalanya.
Mas melakukan ini karena kamu marah pada adikmu. Karena kamu memusuhi adikmu sendiri, karena dia melangkahi kamu, kan? Ucapan Mas Aryo membuat pipi Anita basah lagi. Ia menangis sementara tangannya terus menarik tuas gas motornya. Ia merasa lebih senang menangis dengan cara begini, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mendengarnya menangis selama ia di jalan walau jalanan sangat ramai. Ia tak tahu, di belakang sana, ada mobil merah yang mengikuti, memperhatikan dirinya beberapa kali mengusap wajahnya. Kenapa kamu gak sama Panji saja? Dia orang baik. Mas kenal dia udah 3 tahun dan dia gak pernah macem-macem sama cewek. Suara Mas Aryo lewat lagi di kepalanya. Mas gak tahu aja gimana dia. Panji bahkan memfitnahku di depan pacarnya. Aku terlihat seburuk itu mengejar pacar orang. Anita tertawa miris. Tidak apa-apa, Anita. Dem, tenggorokanku sakit. Aku butuh minum. Ya, tenggorokannya sakit karena tekanan dari dalam dadanya menyesakan. Anita memarkirkan motornya di tepi jalan. Ia berhenti di depan sebuah stand booth es teh. Mbak, es teh 1. Katanya dengan memaksakan senyuman. Setelah ia menerima es teh dan membayar, Anita hendak kembali ke motornya. Namun, entah bagaimana, dari belakang, tampak sebuah mobil merah yang melaju mepet ke kiri, dan akhirnya, BRAK. Mulut Anita terbuka lebar. Motornya ambruk, spion kaca lepas begitu saja. Apa? Orang gila mana yang menyeret motor yang parkir di pinggir jalan? Dada Anita naik turun karena marah. Dengan cepat ia melihat ke arah mobil merah yang rupanya berhenti di depan sana. Bibir Anita menipis dan wajahnya sudah merah pada menahan marah. Ia berjalan maju ke mobil merah itu. Pintu terbuka, dan sosok pria berambut gondrong keluar dari sana. Dan tentu saja mata Anita langsung terbelalak. Wah, maaf ya, keserempet ya. Kata pria itu seperti tak punya dosa. Coba tebak, siapa pria itu? Mas. Mas Aryo mengganti pandangannya pada Zizi. Ia melamun saja sedari tadi setelah Anita pergi. Ia sangat merasa bersalah pada Anita. Ia merasa sama sekali tak memikirkan perasaan Anita bagaimana. Ia pikir sudah melakukan hal yang terbaik untuk kedua adiknya. Mas Aryo menghela napas dan mengusap wajahnya. Mas ngerasa bersalah sama Mbak Anita ya? Tebak Zizi yang sedari tadi melihat Mas Aryo melamun saja. Zizi juga. Mas. Gak usah terlalu mikirin mbakmu. Zi, kamu pikirkan saja keluarga kecilmu. Udah isi belum? Isi apa mas? Ya dedek. Kata Mas Aryo sambil melirik perut Zizi sebagai isyarat. Oh. Zizi beroria sambil menyentuh perutnya sendiri. Zizi masih kuliah mas, baru juga jadi mahasiswa baru. Masa mau langsung bunting? Mas Aryo terkekeh. Ya nggak apa-apa. Dulu mas kuliah juga ada kok yang hamil besar. Nantilah, mas. Bapak pasti senang kalau nimang cucu pertamanya. Mas sendiri gimana?
Udah ada calon? Tanya Zizi yang sekarang jadi penasaran pada kakaknya. Selama ini, kakaknya itu memang tak pernah pacaran. Atau, mungkin pacaran, tapi Zizi nggak tahu. Mas mau fokus kerja aja. Ingat umur Mas. Mas Aryo terkekeh. Ingatlah, Mas mau Anita dulu. Kalau udah mastiin Anita sama lelaki yang baik, Mas akan mikir untuk nikah. Zizi tahu, enggak akan bisa mempengaruhi kakak pertamanya. Mas Aryo sekali bilang tidak, pasti ya tidak. Sekali menunggu Anita nikah, ia akan menunggu Anita menikah. Mas, kami mau pergi dulu ya. Bulan madu. Goda Mas Aryo, Zizi nyengir aja. Ya udah, sana. Katanya sambil mengusap kepala adik bungsunya dengan sayang. Maafin Mas. Ya, Mas belum bisa jadi Mas yang baik. Enggak kok. Mas Aryo, kakak terbaik yang Zizi punya. Mas Aryo mengulas senyum. Lalu membiarkan Zizi pergi. Adik bungsunya itu ia tak lagi terlalu memikirkannya. Karena sudah percaya pada Rik. Panji. Bisik Mas Aryo dengan mata jauh menerawang. Apa aku perlu bicara dengannya? Cila. 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 Kenapa, Vi? Bulik Muna bingung dengan sikap anaknya yang bergumam terus-menerus. Apa sih? Kayak orang bingung? Kamu kenal sama lelaki yang Anita bawa itu? Itu tadi pacarnya Anita. Bu? Tanya Vika meyakinkan sambil menunjuk ke arah Anita dan Rowan menghilang. Kayaknya sih, gitu. Kenapa? Itu, laki-laki itu, nggak boleh jadi pacarnya, apalagi suaminya Anita. Kenapa? Dia kriminal. Apa penjahat? Tanya Bulik Muna bersemangat dan matanya berubah berbinar. Ia senang jika ada yang belangsak dalam keluarga kakaknya. Bukan itu, Bu. Ujar Vika Jeti jengkel. Jeti, buronan. Bukan, Bu. Vika tambah jengkel. Terus apa? Dia itu foundernya. Webstrom. Bu. Webstrom. Tempat kau kerja? Iya. Vika Jeti makin kesal. Kenapa anak pakninya pada dapat CO semua? Iya Jeti iri. Mulut Bulik Muna membulat melebar. Yang benar, Vi. Iya. Makanya, Vika tadi coba nyamperin buat yakinin. Ternyata
Kok kamu kalah sih? Harusnya kamu yang dapetin dia. Ini, malah si Anita. Susah, Bu. Dia itu pemiliknya. Vika cuma karyawan. Bisa ketemu aja jarang-jarang. Lah, itu. Kenapa Anita bisa sampai kenal? Alah gak pernah ketemu. Sambar bulik Muna. Vika pun jadi bertanya-tanya. Bagaimana bisa Anita dan Erwin saling kenal? Hui. Vika melirik bulik Muna sambil menutup mulutnya. Takut saja.